Selamat datang di tutorial ini. Dalam video ini kita akan membahas proses instalasi MySQL serta implementasi berbagai operasi dalam database termasuk DDL, DML, dan DQL. Pembahasan ini ditunjukkan bagi mahasiswa yang ingin memahami dasar-dasar serta praktik terbaik dalam pengelolaan database. Di sini saya menggunakan Ubuntu web server. Login terlebih dahulu, masukkan username Anda dan password Anda. Oke, kita sudah masuk di Ubuntu web server. Berikut tampilannya seperti ini. Sebelum masuk ke implementasi, mari kita pahami tiga kategori utama dalam SQL. DDL, Data Definition Language, digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola struktur database seperti create, alter, dan drop. DML, Data Manipulation Language, digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel seperti insert, update, dan delete. DQL, Data Query Language, digunakan untuk mengambil dan menyusun data dalam database seperti select, group by, order by, dan join. Kita lanjut ke instalasi MySQL di Linux. Oke, langkah pertama adalah menginstal MySQL pada sistem operasi Linux. Gunakan sudo apt update, sudo apt install MySQL, min server, min y. Oke, langsung kita praktekkan saja. Oke, selesai. Setelah update, kita lanjut ke install MySQL-nya. Sudo apt MySQL min server min sudo apt MySQL min server min y. Enter. Invalid operation MySQL min server. Ya, saya lupa menambahkan install. Oke, kita enter. Oke, setelah ini kita tunggu sampai dia selesai menginstal. Oke, sudah selesai. Memang prosesnya agak lama. Setelah instalasi selesai, amankan database dengan perintah berikut.
Oke, kita langsung enter saja. Oke, saya jelaskan sedikit. Untuk sudo MySQL Secure Installation ini itu merupakan instruksi untuk mengatur atasan di root dan konfigurasi keamanan lainnya. Oke, sebelum itu saya ingin menghubungkan Ubuntu server dengan Windows Terminal. Kenapa saya hubungkan Ubuntu server dengan Windows Terminal? Alasan pertamanya karena laptop saya nge-lag, dan alasan keduanya itu memudahkan saya untuk nantinya seperti meng-create table, meng-update table, karena kita menggunakan 5 table dan 10 row. Oke, kita langsung saja install OpenSSH server dengan perintah sudo apt install OpenSSH min server. Tunggu sampai selesai. Oke, selesai. Setelah itu kita verifikasi status service SSH untuk memastikan berjalan dengan baik. Kita ketik sudo systemctl status SSH. Oke, sepertinya saya kebalik tulisannya. Sudo systemctl status SSH. Oke, di sini SSH saya statusnya inaktif. Oke, untuk menyalakannya kita langsung saja sudo systemctl start SSH. Lalu ketikkan sudo systemctl enable SSH. Oke, setelah itu kita cek statusnya kembali, apakah sudah nyala atau belum. Sisanya ketik sudo systemctl status SSH. Oke, keterangannya sudah aktif atau running. Setelah itu kita cek IP address-nya, ketik if config. Di sini keterangannya comment if config not found but can be installed with sudo apt install nettools. Coba saya ketik perintah IP address bisa atau tidak. Oke, bisa tanpa harus menginstal tadi sudo apt install nettools. Di sini keterangannya IP saya 192.168.1.7. Oke, setelah itu kita ke Windows Terminal. Oke, langkah selanjutnya kita buka command prompt di Windows, lalu ketik perintah SSH dengan format SSH spasi username kita add IP address tadi 92.1.1.7. Apakah kamu yakin to continue connecting? Yes.
passwordnya 1 2 3. Oke, kalau seperti ini sudah terhubung dengan Linux web server kita. Oke, sebelum kita meng-create suatu database atau sebelum kita mengkonfigurasi MySQL, pertama-tama kita login terlebih dahulu ke MySQL. Saya login sebagai root user. Ketik sudo MySQL info root inp, masukkan passwordnya, masukkan lagi. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah masuk ke MySQL nya. Oke, pertama-tama kita perlihatkan terlebih dahulu database yang ada di komputer saya dengan ketik show databases. Oke, di sini database saya itu masih kosong ya, masih default, belum ada apa-apanya. Oke, kita lanjut ke pembuatan database dan struktur tabel. Setelah kita cek show databases, kemudian kita buat database dan tabel berikut. Kita pertama create database toko online, karena di sini saya ingin membuat tabel toko online. Create database toko online. Oke, selanjutnya kita use toko online. Sudah, database changes. Setelah itu kita create. Pertama create tabel. Oke, kalau kita create tabel user dulu. Username-nya varchar-nya 50 primary key, ini PK-nya. Username ini PK-nya, dan email itu unique, not null. Password varchar 255 not null. Oke, query. Oke, nggak ada masalah. Lanjut kita create table. Create table categories. Di sini ada ID-nya. ID-nya itu sebagai primary key. Query. Oke. Kita lanjut ke create table product. Oke. Create table product. Di sini ada ID-nya. ID-nya sebagai PK. Ada kategori ID, ada name, description, price, stock, dan di sini ada FK-nya, foreign key-nya itu kategori, referensinya itu dari kategori ID. Nah, setelah kita meng-create tabel-tabel yang kita butuhkan, setelah itu kita verifikasi struktur tabel. Pertama kita show table. Oke, di sini tabelnya sudah ada nih. Table dari database toko online. Ada kategori, produk, dan user. Di sini kita masukkan deskripsi usernya. Di sini ada field, ada type, ada null, key-nya, default, extra. Oke, itu deskripsinya user.
Sekarang deskripsinya kategori. Di sini juga ada fieldnya, type-nya, nullnya, key-nya, default, dan extra-nya. Jadi ada ID, name, description, integer, varchar, text, ID-nya sebagai primary, ada auto increment. Oke, sesuai dengan keinginan kita lanjut cek deskripsinya produk. Oke, di sini ada fieldnya itu ID, kategori ID, name, description, price, stock, tipenya ada integer, varchar, text, decimal, integer, nullnya, oke, key-nya ID sebagai primary, oke, sudah sesuai dengan keinginan kita. Lanjut ke implementasi DML, insert, update, delete. Oke, sebelum memasukkan data, kita lihat isi table. Kita lihat table users coba ya. Ketikan select bintang from user, enter, empty, masih kosong ya. Oke guys, masih kosong ternyata. Lalu kita masukkan isi tabelnya dari from user, bukan dari from user, itu 2 kali. Oke, di sini ada sedikit error. Di sini ada error apa ini? You have an error in your SQL syntax. Check the manual that correspond to your MySQL server version. Insert into users John X. Oke, tadi kenapa salah? Karena di sini insert into 2 kali, double. Oke, masalah problem solve. Ini masalah sudah diselesaikan. Kita lanjut ke table dari si kategori. Oke, table kategori sudah terisi. Lanjut ke table produk. Table produknya agak banyak ya guys. Oke, table produk sudah selesai. Kita lanjut guys. Kita lanjut. Oke, setelah itu kita verifikasi perubahan. Select bintang from user. Oke, kita lihat guys, sudah ada username, email, password has. Oke, lanjut untuk mengupdate data, kita bisa gunakan perintah update produk, set price nya itu sekian, where name smartphone X. Oke, ini untuk mengupdate. Kalau misalnya ada sesuatu, tinggal ketik saja update produk, set update di table mana, terus di set apa price nya sama dengan 4.500.000 rupiah, di mana where di mana nama sama dengan smartphone X. Oke, coba kita cari di sini smartphone X itu 5 juta.
harganya. Nah, kita mau ganti jadi 4.500.000. Rugi sih sebenarnya ya, tapi nggak apa deh, kita enter saja. Oke. Query oke, aman. Setelah itu kita cek hasilnya apakah benar sudah ganti. Oke, coba kita cek dulu. Soalnya empty set, kita cek select bintang from product. Di sini ada produk smartphone X, itu masih di harga 5 juta. Coba mungkin ada sedikit salah di penamaannya. Coba kita kasih spasi. Oke, kita cek berhasil. Masih belum bisa. Oke, kita dari awal aja coba ya. Dari untuk mengupdate datanya ya, kita kasih spasi di smartphone X nya. Oke, kita lanjut ke cek apakah sudah berubah tadi ya. Oke, sudah berubah. Karena ini spesial tahun baru Chinese, kita kasih diskon 500.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke menghapus. Oke, untuk menghapus data itu bisa kita ketikkan delete from product where name sama dengan nama yang ada di table. Oke, fungsinya itu delete menghapus from dari table product where, dimana nama produknya itu smartphone X. Oke, kita enter saja query. Oke, coba kita cek lagi apakah sudah terhapus atau belum. Cek empty set. Oke, data sudah terhapus dan sayang sekali ternyata diskonnya sudah tidak ada lagi. Ya sudah. Nah, ini. Oke, pastikan data tak terhapus. Sudah terhapus, kita lanjut ke implementasi DQL. Select group by, order by, join. Oke, kita mulai dengan melihat isi table. Ketik show tables, ketik koma, jangan lupa. Oke, di database komponen ada table kategori, produk, user, sama. Oke, berikut beberapa contoh query-nya ya. Select bintang from users. Oke, ini ada tampilan-tampilan dari user. Kita lanjut ke select bintang from product order by yes. Oke, kita klik enter. Nah, oke, saya jelaskan fungsi dari select bintang from product order by price text. Select bintang itu mengambil semua kolom dari table, from product itu dari table product, order by price days itu mengurutkan hasil berdasarkan kolom price secara descending, dari harga tertinggi ke terendah.
Oke, lanjut select kategori ID, count, bintang, from, product, group by kategori ID. Enter. Oke, saya jelaskan lagi. Fungsi dari select kategori ID ini memilih kolom kategori ID, count bintang ini menghitung jumlah baris record, ya kan? Habis itu from product ini dari table product, group by kategori ID itu mengumpulkan hasil berdasarkan kategori ID-nya, dan hasilnya seperti ini. Oke, lanjut untuk menghubungkan table dengan join, kita gunakan select. Oke, saya akan menjelaskan query join. Select product name ini select product.name kategori.name itu memiliki kolom nama dari table product dan kategori. From product, table utama adalah product. Join kategori itu menggabungkan dengan table kategori. On product.kategori underscore ID sama dengan kategori .id. Kondisi penggabungan mencocokkan kategori underscore ID di product dengan ID di kategori. Jadi hasilnya seperti ini. Laptopnya elektronik, terus earbud elektronik, desain jeans fashion. Oke, kita lanjut ke group by dengan order by. Itu fungsinya apa? Itu fungsinya untuk menghitung jumlah produk per kategori diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak. Oke, kita masukkan komennya aja. Berikut hasilnya dan nama dan total produk. Fashion ada 3, komik ada 3, dan seterusnya. Oke, lanjut join dengan agregasi. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menghitung rata-rata harga produk per kategori. Oke, kita langsung masukkan komennya saja. Oke, berikut hasilnya adalah kategori, average price, total items, dan max price. Di sini ada elektronik, harga sekian, dan max price-nya itu harga sekian. Oke, lanjut ke left join example. Fungsinya apa? Fungsinya itu menampilkan semua kategori dan jumlah produknya, termasuk yang tidak memiliki produk. Kita masukkan saja perintahnya. Berikut hasilnya ada kategori dan produk. Oke, ada fashion, produk komik 3, dan seterusnya. Oke, berikut outputnya. Ada car, freshener, otomotif, dashboard cam, otomotif, car battery, otomotif. Oke, sudah benar. Nah, outputnya itu sama seperti inner join karena semua produk memiliki kategori. Kita lanjut ke join multiple dengan group by. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk analisis kompleks dengan multiple join. Kita enter aja. Oke, berikut outputnya. Di sini ada kategori total stock, ada total produk, minimal price, maximal price, rata-rata price, dan totalnya. Oke, lanjut ke subquery dengan join. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menampilkan produk dengan harga di atas rata-rata kategorinya. Oke, kita masukkan saja perintahnya.
ada product name, kategori, price, dan kategori rata-rata price. Berikut outputnya ada part battery, otomotif, dan price-nya, dan kategori rata-rata price-nya. Oke, lanjut. Nah, saya ada tips untuk penggunaan dari DQL ini. Pertama ada group by. Group by itu selalu gunakan dengan fungsi agregasi, kayak contohnya count, sum, average, dan yang lain-lain. Kedua, kolom yang diselect harus ada group by atau dalam fungsi agregasi. Yang kedua, order by. Bisa menggunakan nomor kolom atau nama kolom. Bisa menggunakan multiple kolom. ASC untuk ascending, defaultnya itu DSC itu untuk descending. ASC dan DSC ini merupakan singkatan. ASC itu ascending, DSC itu untuk descending. Ketiga itu ada join. Join itu ada 3, inner join, left join, right join. Inner join itu hanya menampilkan data yang cocok di dua table. Kalau left join, semua data dari tabel kiri plus data yang cocok dari tabel kanan. Right join, semua data dari tabel kanan plus data yang cocok dari tabel kiri. Saya exit dulu. Exit, oke. Sudah di exit. Oke. Nah, sekarang kita backup database kita. Klik MySQL, dump, info, root, mintet, toko online sebagai database-nya backup.sql. Masukkan passwordnya, minta salah. Ternyata ada error, access denied. Aksesnya denied ternyata. Coba kita tambahkan sudo sekian. Oke, masukkan password kita, masukkan passwordnya. Oke, selesai. Itu kenapa access denied for user root itu karena saya nggak memakai sudo. Kenapa? Dengan sudo, karena hak akses pengguna root di MySQL hanya disebutkan untuk diakses melalui autentikasi soket di sistem. Maka kalau terdapat tampilan seperti ini, kalian tenang aja, tinggal masukkan sudo di depannya. Setelah itu masukkan password, beres. MySQL info sudo depannya, sudo MySQL info root minp toko online backup. Ini ngambil dari backup.sql tadi. Enter saja, masukkan password. Oke, done. Cara ngeceknya kita sudo MySQL info root minp aja, masukkan password. So databases, oke, database-nya sudah ada kembali, sudah di restore. Dan coba kita lihat juga tabelnya sudah terrestore juga. Show table, tables. Oh, saya lupa use dulu, use database-nya toko online. Oke, sudah masuk, baru show table. Oke,
tabelnya sudah ada kembali, ada kategori, ada produk, ada user. Oke, untuk tadi kan ada beberapa masalah-masalah dan sudah saya beritahu juga untuk problem solvingnya seperti apa. Dan ini juga saya juga ada best practice-nya, dan kalau terjadi troubleshooting ada beberapa tips penting. Pertama, selalu gunakan password yang kuat. Kalau database itu digunakan untuk coba-coba atau untuk belajar, sebisa mungkin gunakan password yang default aja, kayak root 123 yang gak berapa aja, kecuali untuk digunakan untuk pekerjaan atau untuk hal yang sifatnya privasi. Itu selalu gunakan password yang kuat. Kedua, backup secara teratur. Itu sangat penting sekali itu backup, karena kalau terjadi yang tidak diinginkan seperti tiba-tiba terhapus atau tiba-tiba laptop kita rusak kan, harus ada backupnya ya kan. Jadi di PMBox ini ya kan, PMBox ini ya kalau tiba-tiba instalasi CD kita hilang ya kan, repot tuh, kita belum backup ya kan. Jadi ya sebaiknya kita backup dulu secara teratur. Ketiga, gunakan indeks untuk kolom yang sering dicari. Keempat, batasi akses pengguna sesuai kebutuhan. Itu untuk yang sifatnya privasi. Kalau yang sifatnya untuk pembelajaran seperti saya, yang nomor 4 ini tidak terlalu dipikirkan lah ya. Oke, lanjut ke tips error. Ini biasanya error yang sering terjadi, dan saya akan berikan solusinya. Kayak contoh access denied itu yang seperti tadi, periksa privilege pengguna ya kan. Kedua, table already exists, itu pasti tuh ada yang udah eksis, itu udah ada yang make itu tabelnya, makanya ada tulisan table already exists. Kalau emang bikin lagi, gunakan if not exist, itu bisa pakai itu, atau cara manualnya kalian bisa cari sendiri, terus habis itu hapus, baru kalian bisa memasukkan nama table yang kalian inginkan. Terus ketiga, can connect, itu bisa kalian periksa status servisnya MySQL. Itu seperti yang tadi pertama masalah saya itu MySQL saya nggak aktif dan OpenSSL saya nggak aktif. Kalian bisa aktifkan saja ya kan. Oke, sekarang saya akan menunjukkan visualisasi database. Saya menggunakan phpMyAdmin karena saya web server. Pertama-tama kita install terlebih dahulu apc2 dan lain-lainnya, seperti phpMySQL ya kan. Oke, pertama kita exit saja. Kalau sudah kita exit, lalu kita clear saja supaya lebih bersih tampilannya. Lanjut ke sudo apt install apc2. Oke, kita install terlebih dahulu. Yes. Oke, kita tunggu konfigurasinya sampai selesai.
kita lanjut install PHP MySQL nya. Oke, kita klik yes. Oke, kita tunggu konfigurasinya sampai selesai. Oke, selesai. Lanjut kita install PHP MyAdmin nya. Oke, kita tunggu konfigurasinya sampai selesai. Yes. Oke, di sini disuruh konfigurasi di sini disuruh memilih konfigurasi PHP MyAdmin. Di sini kita pilih APC2. Cara milihnya gimana? Klik spasi, lalu tap OK. Di sini ditanya nah, saat ditanya untuk mengkonfigurasi database, kalian pilih yes saja. Kalau disuruh masukin password, kalian masukin password sesuai yang kalian inginkan. Kalau saya simple saja, karena ini untuk contoh. Kita confirm lagi password yang tadi. Oke, dan pastikan jangan sampai lupa password yang Anda gunakan. Yang Anda masukkan. Setelah itu kita aktifkan ekstensi PHP, yaitu sudo php enmod mbstring. Oke, sudah. Lalu kita restart apache-nya, sudo systemctl restart apache 2. Oke, sudah. Lalu kita buat konfigurasinya. Oke, pertama kita buat user MySQL-nya dulu untuk PHP MyAdmin. Sudo MySQL. Masukin password. Oke, udah masuk. Kita create usernya dulu. Usernya admin aja, ini localhost. Oke,
green alpha privilege on to admin with green option. Privilege oke, keyword oke, class privilege oke. Kita lanjut ke browser. Oke, pertama-tama kita masukkan http IP address kita /phpMetAdmin. Klik enter. Oke, bahasanya kalian bisa pilih, lalu masukkan username tadi. Username kita itu admin, passwordnya 123, login. Oke, nah di sini sudah ada ya database dari toko online. Nah, di sini ada tabel kategori, ada tabel produk, ada tabel user. Oke, sudah ada. Oke, demikian tutorial ini mengenai implementasi DDL, DML, dan DKL dalam MySQL Ubuntu Web Server pada sistem Linux. Pahami setiap langkah dengan baik dan pastikan untuk selalu melakukan backup sebelum mengubah data penting. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. See you!